Oke guys, selamat bertemu lagi dengan saya, Bapak Paul Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan ini kembali saya mau berbagi terkait perpangkatan. Dan untuk kesempatan ini perpangkatan antara 41 sampai dengan 41 sampai dengan 59. Oke, itu yang betul. Seperti apa perpangkatannya, seperti apa caranya, lalu trik-trik apa yang mau saya pakai, nah itu akan saya kupas satu persatu dalam proses kali ini. Oke, kita langsung saja. Berbicara terkait perpangkatan, dalam hal ini adalah perpangkatan antara 41 sampai 49. Itu saya bisa menulisnya seperti ini. Saya bisa katakan 50 tambah kurang K. Artinya di sini bahwa di dalam kurung itu bisa menunjukkan dia itu bisa kurang dari 50, bisa lebih dari 50. Dalam kategori ini tadi yang saya katakan di awal bahwa perpangkatan dari 41 hingga 59. Oke, kita sepakatin dulu ya. Sip. Selanjutnya dari 50 tambah kurang K ini kita kuadratkan. Karena kita belajar perpangkatan. Seperti apa perpangkatan dari 50 tambah kurang K ini? Kita dapat lihat di sini 50 tambah kurang K dipangkatkan dengan 2. Itu dapat kita jabarkan seperti berikut. 2500 tambah kurang 100 kali K tambah K pangkat 2. Itu kita paham dulu. Lanjut. Sama juga dengan 100 dalam kurung 25 tambah kurang K, ya tutup kurung, dijumlahkan dengan K pangkat 2. Oke, saya pikir bentuk ini kita bisa tahu bersama itu cara mendapatkannya itu. Nah, yang mau saya katakan dalam proses ini adalah bahwa yang pertama perlu diketahui bersama, poin-poin daripada ini yang barusan kita buat ini. Yang pertama itu bahwa untuk mendapatkan puluhan ataupun satuan dari perpangkatan antara 41 sampai 59 tadi itu adalah kita akan ada yang jatuh. Jadi untuk saya kembali. Jadi untuk mendapat puluhan ataupun satuan itu diperoleh dari perbedaan bilangan yang ditanyakan dengan 50. Bisa ulangi. Untuk mendapatkan satuan dan puluhan itu diperoleh dari perbedaan antara bilangan yang ditanyakan
dalam hal ini 41 sampai 59 tadi, terhadap 50. Perbedaannya itu. Dan perbedaannya itu akan dikuadratkan. Oke. Contohnya di sini dalam bentuk tadi itu adalah K pangkat 2. Yang kita dapat nanti itu adalah K-nya. Dari perbedaan antara bilangan yang kurang dari 50 ataupun lebih dari 50 itu akan dikuadratkan. Nah, itu dapatlah bilangan puluhan dan satuan. Good. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, perbedaan antara bilangan-bilangan ya, yang ditanyakan dengan 50 tadi itu, dengan 50 tersebut, itu bisa kita jumlahkan, bisa kita kurangkan dengan 25 pada bentuk itu tadi. Kalau kita jumlahkan, apabila bilangan yang ditanyakan pangkat kuadratnya tadi itu bilangnya lebih dari 50. Nah, itu baru dijumlahkan. Sedangkan bilangan yang mau dikuadratkan itu kurang dari 50, itu akan dikurangkan. Dikurangkan ya. Nah, penjumlahan ataupun pengurangan tadi itu adalah dia akan menempati posisi-posisi kayak ratusan ataupun ribuan. Oke guys ya. Jadi itu ada 2 poin yang kita tangkap dari bentuk yang ini. Nah, dari bentuk ini. Jadi perpangkatan antara bilangan antara 21 sampai 59, saya pikir bisa 2 poin itu tidak menjadi gambaran bagi kita untuk bisa melihat contoh-contoh. Oke. Contoh 1. Saya punya sebuah contoh yaitu 46 pangkat 2. 46 pangkat 2. Seperti apa trik numbersen dalam penyelesaian ini? Nah, tadi saya sudah katakan bahwa ada 2 cara yang harus kita dapatkan berdasarkan gambaran awal tadi. Yang pertama, kita cari perbedaan antara bilangan yang ditanyakan dengan 50. Lalu perbedaannya itu dikuadratkan. Oke. Jadi kita lihat poin pertama. Nah, sekarang 46 pangkat 2. Sekarang kita bandingkan 46 dengan 50. Ternyata terjadi pengurangan di sana. Ada kurang berapa itu? 50 kurang 46. Dapatlah 4. Nah, setelah dapat pengurangan perbedaannya itu yang akan dikuadratkan. Jadi 4 kuadrat sama dengan 16. Nah, 16 itu menempati posisi satuan dan juga puluh. Good. Nah, masuk ke langkah berikutnya. Langkah kedua. Tadi dikatakan bahwa kalau perbedaan antara bilangan yang ditanyakan dengan 50 itu, kalau dia angka yang ditanyakan lebih dari 50, otomatis perbedaannya akan dijumlahkan dengan 25. Tapi kalau angkanya yang dikuadratkan itu dia kurang dari 50, perbedaannya itu akan dikurangkan dengan 25. Nah, sekarang 46. 46 dan 50 kan pengurangan. Ada kekurangan, dia kurang dari berapa tadi? 4 tadi ya. Nah, untuk itu maka kita tulis tahap berikutnya adalah 25 kurang 4. Jadi alasan kenapa kurang 4 ya karena 46 kurang dari 50. Sehingga dapatlah 21. Nah, 21 inilah yang menjadi ratusan dan ribuan. Maka kita dapat hasilnya. Hasilnya adalah 21.116. Good. Oke, bisa ikuti.
Yang kedua saya punya contoh 57 pangkat 2. Bagaimana kita terapkan trik number sen untuk proses ini. Tetap pada dua cara tadi. Yang pertama, cari perbedaan. Cari perbedaan antara 50 dengan bilangan yang ditanyakan. Oh, ternyata perbedaannya adalah 7. 7 pangkat 2, 49. Good. Satuan puluhan. Sekarang cari yang ribuan dengan ratusan dengan ribuan. Oh, ternyata dia lebih dari 50. Maka 25 tambah 7. Dapatlah 32. Selesai. Hasilnya adalah 3249. Next, soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, 61 pangkat 2. Ini sama dengan dua cara yang barusan lewat, maka saya juga bisa menjawab soal ini. Maka kita lihat perbedaan 50 dengan 61. Ternyata perbedaannya adalah 11, ya kan? 50 dan 61 11. Maka 11 dikuadratkan. Oke deh. 11 dikuadratkan dapatlah berapa? 121. Nah, tapi ini perlu diingat. Sekarang ada 3 angka. Tadi itu dua angka semua tuh. Satuan puluhan. Sekarang ada ratusan muncul di situ. Nah, bagaimana ceritanya itu? Nah, 1 itu kita simpan dulu. Kita tidak pakai dulu, maksud saya. Simpan untuk tahap selanjutnya. Yang kita pakai adalah 21. Good. Selanjutnya 25. 25 kita tambah atau kita kurangi? Oh, ternyata kita tambah karena dia lebih dari 50. Tambah dengan berapa? Tambah dengan 11. Nah, karena tadi 11. Nah, tapi jangan lupa 1 tadi simpan tadi. Jadi 25 tambah 11 tambah 1. Sehingga dapatlah 37. Sehingga hasil kita adalah 3721. 3721. Oke bro, seperti ini yang dimaksud perpangkatan dari 41 sampai dengan 59 dengan pakai pendasarannya tadi adalah 50 plus minus K dikuadratkan. Lalu dari situ dibawa ke bawah sampai beberapa contoh soal tadi, kiranya Bapak Ibu bisa tangkap dan bisa menjadi referensi Bapak Ibu dalam proses pembelajaran matematik yang lebih enak. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini dan membuat Bapak Ibu bingung. Tapi ini adalah bagian dari proses yang harus kita pelajari bersama, meningkatkan pemahaman matematik kita masing-masing. Oke Bapak Ibu, salam matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih dan sampai